Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar murid-murid yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai? Semoga baik-baik saja, semoga tidak jenuh selama pelajaran home learning ini, karena kita masih menggunakan metode pelajaran jarak jauh menggunakan media internet, media sosial, WA, YouTube, atau yang lainnya. Tetap jaga kesehatan sebelum kita mulai materi, tetap kita ikuti arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, untuk melaksanakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan ketika kita pulang dari luar, meskipun sebentar, kita mencuci tangan agar virus ini bisa berkurang sedikit demi sedikit, tidak terus bertambah dengan kita ikut disiplin sesuai anjuran Gubernur DKI Jakarta. Sudah berapa kali pertemuan kita tidak tatap muka seperti ini? Ada 3 atau 4 ya sekitar 3 pertemuan ya. Jadi kemarin hanya tugas dan materi saja dirangkum. Kita ulangi lagi biar lebih paham, lebih ingat lagi materinya, yang tentang teks eksposisi halaman 32 bab 3. Silakan siapkan dulu LKS-nya. Sambil menyiapkan LKS, untuk nilai kelas 8 ini ada beberapa siswa yang tidak pernah mengikuti sama sekali. Bapak tidak mungkin di-share di grup, tapi Bapak langsung ke wali kelas. Jadi Bapak memberi peringatan atau apa. Jadi kalau tidak mengikuti home learning, tidak mengerjakan tugas, nanti pas kenaikan itu susah kalau tidak ada nilai. Jadi resikonya tidak naik kelas. Mudah-mudahan semua kelas 8 ini bisa naik kelas, karena hanya 1 orang 2 orang lah, tidak semuanya. 99% mengikuti pelajaran home learning bahasa Indonesia ini. Ya, yang rajin, yang meskipun tugasnya telat, ya tidak apa-apa, yang penting mengerjakan tugas, yang penting mengikuti home learning ini. Karena kalau ketinggalan pelajaran, nanti susahnya dari pas ujian atau pas nilai. Begitu saja pembukaannya. Kita masuk ke materi teks eksposisi bab 3 halaman 32. Jadi Bapak langsung ke artinya saja ya. Teks eksposisi itu apa artinya? Teks itu teks dulu artinya. Teks adalah susunan kata-kata, bisa tulisan atau bisa lisan. Jadi teks itu seperti di dalam buku bisa disebut teks, atau seperti Bapak mengajar ini bisa teksnya melalui lisan. Jadi teks adalah susunan kata-kata, bisa melalui tulisan atau lisan. Apa itu eksposisi? Di LKS ini arti teks eksposisi adalah teks yang, kalau di sini artinya teks ajakan ya di buku ini. Teks eksposisi adalah sejumlah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal agar menambah ilmu pengetahuan pembaca. Jadi kalau di buku LKS panjang, sejumlah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal agar menambah ilmu atau pengetahuan pembaca. Kalau diringkasnya, menurut Bapak, teks eksposisi itu adalah jadi berita yang bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Contohnya ya seperti sekolah ini, seperti home learning ini. Asalnya tidak tahu, teks eksposisi menjadi tahu. Itu namanya masuk teks eksposisi.
Jadi kita masuk langsung ke halaman 32. A. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi tadi sudah diterangkan adalah memaparkan sejumlah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal agar menambah ilmu pengetahuan pembaca. Harus pakai fakta atau adanya nyata atau bisa bermanfaat kalau bisa. Tidak informasinya kalau sekarang lagi rame hoax ya. Tidak hoax lah. Jadi hoax itu apa? Jadi hoax itu informasi yang tidak ada, diada-ada, dan biasanya bohong atau informasi. Contoh gini lah biar cepat. Vaksin COVID-19 ini tidak halal setelah ada vaksinnya. Terus MUI Majelis Ulama Indonesia bilang vaksin ini sudah ini hanya contoh ya, tapi kan belum ada vaksinnya, ini hanya contoh. Kemarin Bapak nonton acara. Jadi menurut MUI vaksin ini halal karena sudah masuk diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia dan BPOM. Jadi yang membuat hoax itu adalah yang menyebutkan wah vaksin ini tidak halal, itu hoax karena dibantah oleh MUI dan BPOM dan oleh pemerintah sendiri. Jadi hoax itu seperti itu. Jadi kalau bahasa anak mudanya bohong, berita bohong. Udah langsung masuk lagi ke materi yang keduanya. Ciri-ciri teks eksposisi ada poinnya, ada 4 poin, yaitu memaparkan pengetahuan informasi dengan jelas. Yang kedua, teksnya bersifat non-fiksi, jadi nyata, tidak ngarang-ngarang. Yang C, tulisan tersebut memihak siapapun dan tidak berusaha memaksa, jadi tidak memaksa seseorang, tidak memaksakan kehendak. D, menjanjikan sejumlah fakta sebagai alat perwujudan. Lanjut ke 3, pola-pola pengembangan teks eksposisi ada berapa nih? Ada poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 33 silakan. Halaman 33. Paragraf eksposisi mempunyai sejumlah pola pengembangan dalam penulisnya. Pola-pola tersebut antara lain pola definisi. Bisa dibaca tuh pola definisi, pola proses, pola klasifikasi, pola ilustrasi, pola perbandingan, dan pola laporan. Bisa kalian baca artinya. Pola definisi itu merupakan pola yang hendak dibahas dalam paragraf eksposisi. Jadi contohnya berita COVID hendak dibahas, itu berisi definisinya COVID-19 vaksin definisi. Prosa proses, penjelasan tentang prosesnya. Jadi prosesnya vaksin COVID ini harus berapa tahun kan, harus disuntikan dulu, terus 3 bulan disuntikan lagi, itu pola proses. Contohnya vaksin aja, karena kan sekarang lagi pandemi COVID-19 vaksin, tentang vaksin, membuat vaksin. Yang C, pola klasifikasi. Pola klasifikasi ini adalah suatu hal yang menjadi beberapa bagian. Pola ini juga bisa ditemui paragraf klasifikasi dan contoh kalimat klasifikasi. Jadi diklasifikasi. Yang D, pola ilustrasi, merupakan pola berisi ilustrasi atau contoh dari topik yang dibahas. Yang E, pola perbandingan, merupakan pola yang berisi perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, pola laporan. Pola laporan ini jadi laporan peristiwa yang disampaikan secara rinci dan runtut. Jadi dilaporkan harus rinci, harus bagaimana COVID ini dibuat, bagaimana kehalalannya, bagaimana efek sampingnya. Oke, kita masuk ke 4, jenis-jenis teks eksposisi. Ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ada berapa? Ada 6 poin. Yang pertama ada teks eksposisi definisi. Jadi teks eksposisi definisi adalah satu topik tertentu secara mendalam. Jadi topiknya misalkan vaksin COVID,
ya dia terus tidak membahas yang lain, jadi fokus definisinya secara mendalam, jadi diperdalam, digali, membuatnya bagaimana, ini bahannya apa. Yang kedua, ini sebenarnya sama dengan yang ketiga, jadi hanya ditambah teks eksposisi saja. Ini sama dengan poin 3, 4, dan poin 4 ini sama dengan yang ketiga, jadi tidak diulangi lagi karena ada di poin ketiga. Kemarin kalian membaca tentang pendidikan karakter. Itu teks eksposisi berjudul pendidikan karakter itu adalah salah satu contoh teks eksposisi tentang pendidikan. Tadi kan Bapak membahas tentang COVID, harusnya kita membahas pendidikan saja, tapi COVID juga biar paham. Jadi pendidikan karakter kalian sudah baca, sudah bagus bacanya, ada titik komanya, terus ada lagi pemanasan global dan hilangnya hutang lindung. Tugasnya sudah dikerjakan halaman 3-4, terus menyimpulkan teks eksposisi udah dibaca kemarin. Alpukat kayak manfaat yang belum dibaca ya. Alpukat kayak manfaat. Oke, sampai sini dulu saja biar tidak pusing, materinya tidak banyak-banyak. Kita sampai ke halaman 34. Jadi minggu depan, Senin depan kita masuk halaman 35 menyimpulkan isi teks eksposisi. Apakah hari ini ada tugas? Senin ini tugasnya simpel saja. Ini kalian catat halaman 35 menyimpulkan isi teks eksposisi yang 1, 2, 3 itu. Dicatat saya di buku Home Learning Bahasa Indonesia. Jadi tugasnya itu saja. Biasa dikirim ke Bapak. Waktunya ya hari Senin lah, bebas waktunya, sampai malam juga dikirim bisa. Karena kan ada yang lain tidak selancar dengan yang lain, ada yang handphonenya adanya malam dipakainya karena adanya kuota habis, jadi Bapak tidak memberatkan. Silakan asal dikerjakan, hasilnya bisa sampai malam atau maksimal besok. Begitu saja materinya kelas 8 home learning ini. Kalau tidak paham, tetap japri saja ke Bapak. Apakah menjelaskannya pusing, apakah menjelaskannya tidak paham. Jadi Bapak bisa mengintrospeksi mata pelajaran ini. Begitu saja, terima kasih. Tetap 3M ya, tetap jaga kesehatan. Semoga wabah pandeminya tetap berakhir, dan semoga kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.